Haleluya, Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini saudara? Puji Tuhan, menjadi doa dan harapan kita semua kiranya sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa terus mengalir melimpah dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, renungan pagi hari ini saya kasih judul Di Balik Sebuah Kebetulan. Saudara, saya rasa kita semua yang hidup di dalam dunia ini pasti pernah mengalami ya minimal satu kali lah dalam hidupnya mengalami apa yang namanya sebuah kebetulan. Saudara, ada kisah dalam Alkitab, ada seorang tokoh yang juga mengalami dalam tanda kutip sebuah kebetulan. Di mana diceritakan bahwa diawali dari sebuah tanda ketik kebetulan, akhirnya kebetulan ini merubah jalan hidupnya. Siapakah dia? Yuk sama-sama kita buka dalam kitab Rut. Saudara yang kasih Tuhan, kita semua pasti sudah hafal dengan kisah Rut ini. Tapi ada satu ayat dalam Alkitab yang menarik buat saya secara pribadi. Yuk kita mau baca dalam kitab Rut 2 ayat 2-3. Saya bacakan, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ayat yang ketiga, pergilah ia. Lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Sering kasih Tuhan, saya garis bawahi di ayat yang ketiga B. Di sana ada kalimat, kebetulan ia berada di tanah milik Boas. Saudara, apakah ini memang benar-benar hanya sebuah kebetulan belaka? Yuk sama-sama kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Rut mengalami suatu peristiwa yang cukup unik menurut saya. Demi mendapatkan sedikit makanan untuk bisa bertahan hidup bersama dengan mertuanya, Rut rela untuk berlelah-lelah mencari sisa-sisa bulir gandum yang tercecer di ladang. Ladang milik siapa saudara? Ya ladangnya siapa saja yang bisa dia temui dan diizinkan masuk untuk memunguti sisa-sisa gandum. Pagi itu saudara, ketika Rut memutuskan untuk pergi meninggalkan Naomi untuk pergi ke ladang, sebenarnya dia tidak tahu dia akan pergi ke ladang milik siapa. Dia terus saja berharap, dia terus saja berjalan sambil terus berharap bahwa dia akan bertemu dengan seseorang yang bermurah hati yang mengizinkannya untuk memunguti jelai-jelai sisa gandum. Itu saja sebenarnya rencana awal dari Rut ini saudara. Tapi hari itu langkah kakinya berjalan memasuki sebuah ladang yang dia sendiri tidak tahu siapa pemilik ladang itu. Pemilik ladang mengizinkan Rut untuk memungut jelai. Baru ketika Rut bertemu dengan Boas, baru saat itulah Rut tahu bahwa ladang itu milik Boas, seseorang yang hidupnya takut akan Tuhan. Saudara, apakah ini hanya sebuah kebetulan buat Rut? Hanya sebuah kebetulan belaka buat Rut? Kalau kita mau baca kisah Rut ini sampai habis saudara. Kalau memang kisah hidup Rut ini hanyalah sebuah kebetulan belaka, maka boleh saya bilang saudara, ini adalah kebetulan yang benar-benar ajaib. Suatu kebetulan yang benar-benar menakjubkan. Siapa yang menyangka saudara, dari sebuah kebetulan yang gak sengaja masuk ke dalam ladang Boas, sampai akhirnya Rut menjadi istri Boas. Ini kan benar-benar suatu kebetulan yang menakjubkan saudara. Kebetulan yang benar-benar amazing. Tapi tentunya tidak seperti itu kebenarannya saudara. Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada kebetulan yang terjadi dalam hidup kita saudara. Hidup kita ini sudah ada yang mengatur saudara. Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya tanpa seizin Allah. Allah berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Allah selalu terlibat dalam setiap bagian dari cerita hidup kita. Kita baca dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Roma pasalnya yang ke-8
ayatnya yang ke-28. Di sana firman Tuhan mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman Tuhan katakan bahwa dalam setiap perjalanan hidup kita, Tuhan Yesus terlibat di dalamnya, saudara. Dari kisah pertemuan Rut dengan Boas ini, saudara, kita kembali diingatkan bahwa apa yang tadinya kita lihat dan kita anggap bahwa seolah-olah hanya sebagai sebuah kebetulan belaka, ternyata tanpa kita sadari, saudara, di balik semua itu, di balik kebetulan-kebetulan itu, ada campur tangan Allah di dalamnya. Ada kemurahan-kemurahan Tuhan yang sedang bekerja di dalamnya. Ada kehendak-kehendak Tuhan yang sedang dinyatakan di dalamnya. Ada rencana-rencana Tuhan yang sedang digenapkan di dalamnya. Jadi sebenarnya, saudara, kebetulan-kebetulan itu kalau boleh saya katakan, itu adalah tangan-tangan misterius Allah yang tidak kelihatan, yang sedang bekerja, yang sedang berkarya, yang sedang menuntun kita untuk mengalami penggenapan janji-janji Tuhan, untuk mengalami kehendak-kehendak dan rencana-rencana Allah digenapkan dalam hidup saudara dan saya. Saudara yang kasih Tuhan, jadi intinya, saudara, dalam setiap kebetulan-kebetulan yang kita alami, yang tadinya kita hanya anggap mungkin itu hanya suatu kebetulan belaka, sekarang lewat kebenaran firman Tuhan kita jadi lebih mengerti bahwa sebenarnya kebetulan-kebetulan itu sudah ada dalam rencana Allah buat saudara dan saya. Lewat kebetulan-kebetulan itulah sebenarnya Tuhan Yesus sedang bekerja, Tuhan Yesus sedang berkarya, Tuhan Yesus sedang menyatakan kasih-Nya, menyatakan kemurahannya, menyatakan berkat-berkatnya, perkenanan-perkenanannya yang akan terus membawa hidup kita kepada penggenapan-penggenapan kehendak dan rencananya bagi hidup kita. Saudara, ingat bahwa tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Semua sudah Tuhan atur dalam hidup kita. Oleh karena itu, libatkanlah Tuhan dalam setiap rencana-rencana yang ada dalam hidup kita. Teruslah berdoa dan teruslah minta pimpinan Tuhan setiap hari. Dengan demikian, apapun peristiwa-peristiwa yang akan kita lalui sepanjang hari itu, baik suka maupun duka, baik susah senang, baik kering ataupun hujan, kita akan terus dimampukan oleh Roh Kudus untuk tetap bersyukur. Kita akan dimampukan untuk terus belajar memahami kehendak Tuhan sebagai yang terbaik bagi hidup kita. Puji Tuhan, semangat pagi, semangat beraktivitas, semangat bertemu dengan kebetulan-kebetulan yang menakjubkan hari ini. Sebagai bukti kalau Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.